Hai guys, selamat datang di video ini. Perkenalkan, nama saya Gilbert Manik. Nah, jadi di video kali ini saya ingin berbagi mengenai akuntansi. Jadi alasan saya membuat video ini karena saya melihat bahwasanya teman-teman sekalian masih banyak yang belum memahami seberapa pentingnya akuntansi ini. Sebelum lanjut videonya, saya ingin disclaimer dulu bahwasanya saya bukanlah yang master banget di bidang akuntansi, tapi saya ingin berbagi kepada teman-teman sekalian. Oke, jadi emang seberapa penting sih akuntansi itu? Nah, coba teman-teman bayangkan bahwasanya ada berapa jumlah unit usaha yang ada di dunia ini. Misalnya itu ada unit usaha perbankan, ada pertambangan, ada perkebunan, ada pertanian, manufaktur, jasa, dan lain-lain, teman-teman. Nah, semua unit usaha yang saya sebutkan sebelumnya itu membutuhkan yang namanya pembukuan. Nah, pembukuannya ini yaitu pembukuan yang berbasis akuntansi. Jadi, ya tentunya setiap orang yang berusaha pasti harus mengerti akuntansi. Ya, walaupun tidak mengerti secara mendalam, tapi setidaknya dasar-dasar akuntansi dan hal-hal kulit-kulitnya yang dari akuntansi ini teman-teman bisa memahaminya atau mengenalinya. Oh iya, bahkan teman-teman, tempat teman-teman sekolah ataupun kuliah itu juga memiliki yang namanya pembukuan. Nah, pembukuannya itu ya sesuai dengan kebutuhan masing-masing, teman-teman. Bahkan juga pemerintahan juga memiliki pembukuan, teman-teman. Makanya di kuliahan itu ada salah satu mata kuliah namanya akuntansi pemerintahan. Jadi di situ dibahas ya seluk-beluknya tentang sistem pembukuan di bidang pemerintahan, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, akuntansi itu pertama kali diperkenalkan tahun 1494. Nah, pada saat itu Lucas membuat sebuah buku di mana salah satu materi yang ada di bukunya itu tentang pembukuan yang berpasangan. Nah, dimulai dari situlah perkembangan ilmu akuntansi sampai dengan sekarang ini. Jadi, akuntansi itu apa sih, teman-teman? Nah, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mencatat, mengolah, dan menyajikan informasi terkait dengan keuangan suatu usaha. Sebelum teman-teman belajar akuntansi lebih lanjut, teman-teman harus mengenal apa itu yang disebut dengan PDA. Jadi di akuntansi itu ada istilah PDA. Nah, PDA ini adalah persamaan dasar akuntansi. Jadi persamaan dasar dalam ilmu akuntansi yaitu harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Nah, harta ini adalah semua atau segala sesuatu yang teman-teman miliki. Nah, utang dengan modal ini adalah sumber pendanaan dalam memperoleh harta yang teman-teman miliki. Nah, misalnya teman-teman mempunyai laptop seharga 5 juta. Nah, teman-teman membelinya itu secara kredit nih. Tapi teman-teman sudah membayar DP-nya terlebih dahulu. Jadi tadi harta teman-teman bertambah 5 juta. Kemudian DP-nya itu kan teman-teman bayar DP-nya misalnya 2,5 juta. Jadi modal dari diri sendiri itu berkurang 2,5 juta. Dan utang teman-teman bertambah 2,5 juta karena sisanya teman-teman bayar dengan kredit. Jadi dengan harta 5 juta berupa laptop, teman-teman itu memperolehnya melalui dua cara, itu utang 2,5 dan modal sendiri 2,5, teman-teman. Nah, seperti itu kira-kira gambarannya terkait persamaan dasar akuntansi. Nah, selanjutnya teman-teman juga harus mengetahui apa itu siklus akuntansi. Nah, nantinya saya ingin membuat video tersendiri terkait dengan siklus akuntansi ini. Dan kemudian teman-teman minimal harus tahu menjurnal debit kredit. Nah, debit itu bertambah, kredit berkurang, teman-teman. Jadi misalnya tadi teman-teman beli laptop, berarti di debitnya laptop karena harta teman-teman berupa laptop bertambah. Kemudian kreditnya tadi teman-teman bayar secara cash, berarti kreditnya cash berkurang 2,5 juta. Kemudian teman-teman memiliki utang lagi 2,5, jadi di kredit utang usaha bertambah 2,5 juta.
Di akuntansi juga ada namanya saldo normal akun. Nah, di sini saya ingin membagi secara umum saja. Jadi ada 5 akun yang umum, yaitu harta, utang, modal, beban, dan pendapatan. Jadi harta dan beban itu memiliki saldo normal di debit. Artinya apa? Harta dan beban itu bertambah di pos debit. Sedangkan utang, modal, dan pendapatan itu saldo normalnya di kredit. Artinya utang, pendapatan, dan modal itu bertambah di sebelah kredit. Sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Bagi teman-teman yang suka, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Nantinya saya ingin membuat video-video lainnya terkait dengan akuntansi, audit, perpajakan, bisnis, dan juga pengalaman-pengalaman saya. Sekian, terima kasih.